Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D yang beranggotakan Nela dengan NIM 007, Fabe dengan NIM 036, dan Faiz dengan NIM 068 akan menjelaskan soal tugas 5 yang nomor 2. Sebelumnya saya akan menjelaskan dasar teorinya terlebih dahulu. Jadi pada gambar rangkaian ini adalah gambar rangkaian penyearah gelombang penuh atau full wave rectifier. Eh, Fungsi dari full wave rectifier ini adalah sebagai pengubah tegangan alternating current menjadi direct current. Eh, Beberapa komponen yang dibutuhkan pada rangkaian ini antara lain ada transformator, bridge diode, kapasitor, dan juga resistor. Bagaimana sih proses mekanisme jalannya rangkaian ini? Yang pertama, ketika arus keluar dari transformator, arus berupa AC. Kemudian em, akan masuk ke penyearah gelombang. Kemudian eh, arus akan masuk ke penyearah gelombang dan menghasilkan arus DC. Kemudian arus DC ini masih memiliki fluktuasi atau ripple, sehingga perlu dikurangi ripple-nya. Di sini ada kapasitor yang mengisi dirinya selama periode puncak tegangan AC, sehingga nantinya akan menyebabkan penurunan ripple dan menghasilkan tegangan DC yang lebih halus. Kemudian tegangan DC yang dihasilkan eh, ini yang sudah dihaluskan tadi. Kemudian nilai kapasitor yang digunakan akan mempengaruhi beberapa baik filternya. Nilai kapasitor yang lebih besar akan menghasilkan ripple yang lebih kecil, tetapi juga memerlukan ripple banyak waktu untuk mengisi selama periode puncak. Nilai kapasitor biasanya dipilih berdasarkan ripple yang dapat diterima dalam aplikasi tertentu. Oke, next, Nela. Baik, selanjutnya terkait penyelesaian dari soal yang akan kita bahas, yaitu diketahui melalui gambar ini, yaitu sumber tegangannya atau V, yaitu sebesar 120 volt dan 60 Hz. Kemudian nilai resistornya atau R1 yaitu 2 volt, nilai induktor atau L1-nya yaitu 10. Kemudian nilai dua kapasitor C1 dan C2, ada dua dioda yaitu D1 dan D2. Kemudian melalui rangkaian ini kita akan memberikan asumsi yaitu nilai kapasitor dari C1 dan C2 kita asumsikan adalah sebesar 10 mikrofarad. Dan untuk nilai diodanya D1 dan D2 kita asumsikan sebagai drop tegangan dioda yaitu sebesar. Kemudian melalui rangkaian tersebut yang ditanyakan adalah tegangan keluaran DC rangkaian. Selanjutnya, untuk jawaban yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan soal ini, yaitu yang pertama, karena pada rangkaian ini adalah rangkaian penyearah gelombang penuh, artinya dioda bekerja pada setiap siklus gelombang AC. Maka tegangan pada dioda akan mengalami dua kali drop tegangan diodanya. Oleh karena itu, kita tadi telah mengasumsikan bahwa drop tegangan dioda besarnya sekitar 0,7 volt untuk dioda silikon. Sehingga untuk rangkaian ini, drop tegangan diodanya kita kalikan 2, yaitu menjadi 2 kali 0,7 volt, sehingga menjadi 1,4 volt. Kemudian selanjutnya kita mencari tegangan pada resistornya. Nah, pada tegangan resistor kali ini, kasusnya kali ini yaitu sebesar 2 volt. Kemudian yang ketiga, kita bisa melanjutkan untuk mencari terkait tegangan pada kapasitornya. Nah, dikarenakan kapasitor dalam rangkaian ini berfungsi sebagai filter, ketika digunakan sebagai filter, otomatis kapasitor biasanya tidak memiliki drop tegangan yang signifikan pada tegangan DC ini sendiri. Oleh karena itu, kita dapat mengasumsikan kembali
bahwa tegangan pada kapasitor hampir sama dengan tegangan sumbernya. Kemudian yang keempat, kita bisa mencari terkait tegangan keluaran DC-nya. Tegangan keluaran DC atau Vout adalah hasil dari mengurangkan drop tegangan pada dioda dan tegangan pada resistor dari tegangan sumber DC tersebut. Dalam kasus ini, tegangan sumber DC adalah 120 volt, kemudian drop tegangan dioda adalah 1,4 volt seperti yang sebelumnya kita telah hitung, dan tegangan pada resistornya yaitu 2 volt. Jadi, kita dapat menghitung Vout menggunakan rumus yaitu Vout sama dengan tegangan sumber DC dikurangi drop tegangan dioda dikurangi tegangan resistor Vout-nya, yaitu 120 volt dikurangi 1,4 volt, kemudian dikurangi kembali dengan 2 volt. Sehingga dari pengurangan operasi tersebut didapatkan nilainya sebesar 116,6 volt. Jadi, tegangan luaran DC dari rangkaian ini adalah sekitar 116,6 volt setelah mempertimbangkan drop tegangan dioda dan tegangan pada resistor. Tegangan ini merupakan tegangan DC yang nantinya dapat kita harapkan pada keluaran rangkaian ini, yang mana nantinya telah dikondisikan oleh dioda dan resistornya masing-masing. Untuk selanjutnya bisa dilanjut ke Faiz. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya rangkaian ini digunakan untuk apa sih? Baik, saya akan coba jelaskan. Jadi, rangkaian penyara gelombang penuh ini yang terdapat filter kapasitornya ini bisa digunakan dari berbagai aplikasi elektronik seperti catu daya elektronik, pengisian baterai, pengisian ponsel yang ada dan sistem catu daya darurat. Nah, dari banyaknya pengaplikasian elektronik ini, pastinya adalah kelebihan dan kekurangan dari rangkaian ini. Nah, untuk kelebihan sendiri, yang pertama memiliki efisiensi tinggi. Rangkaian penyara gelombang penuh dengan filter kapasitor ini memiliki efisiensi yang tinggi untuk mengubah tegangan AC menjadi DC. Karena menggunakan kedua siklus positif dan negatif dari tegangan AC masukan. Sehingga menghasilkan tegangan DC yang lebih stabil dan mendekati nilai puncak tekanan AC. Kemudian yang kedua adalah tegangan DC yang halus. Filter kapasitor di rangkaian ini membantu mengurangi ripple atau fluktuasi pada tegangan DC keluaran, sehingga menghasilkan tegangan yang lebih halus dan stabil. Karena mengapa? Hal ini sangat penting, karena banyak aplikasi elektronik yang memerlukan catu daya DC yang berkualitas tinggi dari tingkat kehalusan dan kestabilan yang saya maksud tadi. Kemudian yang ketiga adalah rangkaian sederhana. Rangkaiannya ini tuh relatif sederhana karena tidak memerlukan komponen tambahan-tambahan lain seperti yang dicontohkan ada dioda dan kapasitor yang tidak memerlukan banyak komponen lain. Sedangkan kekurangannya itu apa sih? Nah, kita memerlukan kebutuhan transformator untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Kemudian yang kedua adalah ripple atau fluktuasinya itu tersisa. Jadi meskipun ada filter kapasitor yang tadinya fungsinya untuk mengurangi ripple, tetapi tidak dapat sepenuhnya menghilangkan. Sehingga dalam beberapa aplikasi yang sangat sensitif nih, atau produk yang sangat sensitif terhadap perubahan tegangan, sehingga perlu ada tambahan komponen lain untuk menghilangkan fluktuasi ini secara sepenuhnya. Seperti itu. Baik, mungkin dari kami kelompok grup D, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.